Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Jannah dari Prodi Olahraga Rekreasi kelas C dengan NIM 1605623036. Jadi di sini saya akan presentasi tentang materi berenang. Jadi di olahraga rekreasi ini ada mata kuliah renang dan saya ingin menjelaskannya. Jadi, berenang itu apa sih? Berenang adalah gerakan sewaktu bergerak di air dan biasanya tanpa perlengkapan buatan. Kegiatan ini dapat dimanfaatkan untuk rekreasi dan olahraga. Berenang dipakai sewaktu bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya di air, mencari ikan, mandi, atau melakukan olahraga air. Adapun sejarah renang, yaitu manusia sudah dapat berenang sejak zaman prasejarah. Bukti tertua mengenai berenang adalah lukisan-lukisan tentang perenang dari zaman batu telah ditemukan di gua perenang yang berdekatan dengan Wadi Sora di Glif Gibir, Mesir Barat Daya. Catatan tertua mengenai berenang berasal dari 2000 sebelum Masehi. Beberapa di antara dokumen tertua yang menyebut tentang berenang adalah Epos Gilgamesh, Riyad Geysers, dan Alkitab, serta Beowulf dan hikayat-hikayat lainnya. Pada 1538, Nikolaus Neumann, seorang profesor bahasa dari Jerman, menulis buku mengenai renang yang pertama, Berenang atau Dialog mengenai Seni Berenang. Selanjutnya ada macam-macam gaya renang. Jadi di sini kebetulan saya juga melatih renang dan nanti saya akan mencuplikan video saat saya melatih renang. Yang pertama itu macam-macam renang itu ada gaya bebas. Gaya bebas merupakan gaya berenang yang bisa membuat tubuh melaju lebih cepat di air. Gaya bebas merupakan gaya yang tidak terikat dengan teknik-teknik dasar tertentu. Gaya bebas dilakukan dengan beraneka ragam gerakan dalam berenang yang bisa membuat berenang dapat melaju di dalam air, sehingga gerakan air dalam gaya bisa digunakan oleh beberapa orang, baik yang sudah terlatih maupun para pemula. Oke, jadi di sini saya akan memperlihatkan saya melatih gaya bebas. Selanjutnya itu ada gaya punggung. Sewaktu berenang, gaya punggung, orang berenang dengan posisi punggung menghadap ke permukaan air. Posisi wajah berada di atas air sehingga orang mudah mengambil napas. Namun, perenang hanya dapat melihat atas dan tidak bisa melihat ke depan. Sewaktu perlombaan, perenang memperkirakan dinding tepi kolam dengan menghitung jumlah gerakan dalam gaya punggung. Gerakan lengan dan kaki serupa dengan gaya bebas. Namun, dengan posisi tubuh terlentang di permukaan air, kedua belah tangan secara bergantian digerakkan menuju pinggang seperti gerakan mengayuh. Mulut dan hidung berada di luar air, sehingga mudah mengambil atau membuang nafas dengan mulut atau hidung. Dan di sini saya akan menunjukkan video saya saat melatih gaya punggung.
Selanjutnya itu ada gaya dada. Gaya dada merupakan gaya berenang paling populer untuk berenang rekreasi. Posisi tubuh stabil dan kepala dapat berada di luar air dalam waktu yang lama. Gaya dada atau gaya katak adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Namun, berbeda dari gaya bebas, batang tubuh selalu dalam keadaan tetap, kedua belah kaki menendang ke arah luar sementara kedua belah tangan diluruskan ke depan. Kedua belah tangan dibuka ke samping seperti gerakan membelah air agar badan melaju lebih cepat ke depan. Gerakan tubuh meniru gerakan katak sedang berenang sehingga disebut gaya katak. Pernapasan dilakukan ketika mulut berada di permukaan air setelah satu kali gerakan tangan kaki atau dua kali gerakan tangan kaki. Dan yang terakhir ada gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu atau gaya dolphin adalah salah satu gaya berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Kedua belah lengan secara bersamaan ditekan ke bawah dan digerakkan ke arah luar sebelum diayunkan ke depan. Sementara kedua belah kaki secara bersamaan menendang ke bawah dan ke atas seperti gerakan sirip ekor ikan atau lumba-lumba. Udara dihembuskan kuat-kuat dari mulut dan hidung sebelum kepala muncul dari air dan udara dihirup lewat mulut ketika kepala berada di luar air. Sekian dari paparan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.